Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan ke-13 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP OTMTS. Kita masih di bab yang sama, yaitu bab 2 persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami cara menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, sebelum itu, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih menyusun persamaan kuadrat itu. Jadi, menyusun persamaan kuadrat itu merupakan kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi, yang awalnya adalah persamaan kuadrat itu kan pasti ada asal-usulnya tuh. Jadi, asal-usulnya itu berasal dari sebuah akar-akar persamaan kuadrat yang disusun sedemikian sehingga terciptalah sebuah persamaan kuadrat. Nah, di sini ada dua buah cara untuk menyusun persamaan kuadrat yang akan kami ajarkan. Yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi, X dikurang X1 dikalikan dengan X kurang X2 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas contoh-contohnya agar adik-adik lebih paham. Oke? Jadi di sini ada beberapa contoh, ada 3 buah contoh yang terkait tentang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi yang pertama, kita akan menyusun persamaan kuadrat dengan akar-akarnya yang diketahui itu adalah negatif 3 dan juga 2. Jadi misalkan X1-nya itu adalah negatif 3 dan X2-nya adalah 2. Berarti cara untuk menyusunnya adalah sebagai berikut. Pertama, rumusnya kan ini, X kurang X1 dikalikan dengan X kurang X2 sama dengan 0. Berarti kita tinggal mensubstitusi atau kita gantikan nilai X1 dan X2-nya dengan nilai yang diketahui di soalnya. Berarti jadinya kan gini ya, X kurang negatif 3 dikalikan dengan X kurang 2 sama dengan 0. Negatif kali negatif adalah positif, berarti berubah menjadi X tambah 3 kali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan perkalian seperti ini, adik-adik harus melakukan kali masuk. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Pertama, X-nya itu dikalikan dengan X, kemudian X-nya kita kalikan dengan 2. Kemudian, ini positif 3-nya kita kalikan dengan X, kemudian positif 3-nya kita kalikan dengan negatif 2. Maka nanti hasilnya adalah sebagai berikut. X pangkat 2 tambah 3X kurang 2X kurang 6 sama dengan 0. Karena di sini variabel X-nya 3X dengan negatif 2X bisa kita operasikan, berarti kita harus operasikan terlebih dahulu menjadi ini X berpangkat 2 ditambah X kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang diciptakan dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 sama dengan negatif 3 dan X2-nya sama dengan 2. Jadi, itu adalah jawaban untuk soal bagian A. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal bagian B. Di sini di contoh soal bagian B, kita diberikan X1-nya itu adalah akar 7 dan juga X2-nya adalah negatif akar 7. Sekedar info, nilai X1 dan X2 ini boleh tertukar ya. Jadi kalau misalnya kita tukar, nanti hasilnya itu tetap akan sama. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita akan menggunakan rumus yaitu X kurang X1 dikalikan dengan X kurang X2 sama dengan 0 untuk membuat persamaan kuadrat barunya. Nah, oke, berarti kita tinggal substitusi nilainya. Nanti ganti X1-nya dengan akar 7 dan X2-nya dengan negatif akar 7. Kemudian, ini kan ada negatif kali negatif, berarti kita akan kalikan menjadi positif. Berarti X kurang akar 7 dikalikan dengan X tambah akar 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ini kan mirip dengan selisih kuadrat yang kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya kan. Jadi kalau misalnya ada A tambah B dikalikan dengan A kurang B itu senilai dengan A berpangkat 2 dikurang B berpangkat 2. Jadi dalam kasusnya ini adalah nilai A-nya sedangkan akar 7 adalah nilai B-nya. Maka nanti akan berubah menjadi seperti ini. X berpangkat 2 kurang 7. 7-nya dari mana? Karena di sini kan B-nya adalah akar 7 ya. Karena akar 7 berpangkat 2 dan akarnya akan saling menghabisi, maka yang tersisa di sini adalah hanyalah angka 7. Maka X berpangkat 2 kurang 7 sama dengan 0.
Kalau sudah seperti ini adalah bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 sama dengan akar 7 dan X2-nya adalah negatif akar 7. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini X1-nya adalah sepertiga dan X2-nya adalah negatif 4. Berarti sama seperti tadi kita akan gunakan rumus yaitu X kurang X1 dikali dengan X kurang X2 sama dengan 0. Nah, kita akan substitusi tuh nilai X1 sama dengan sepertiga dan X2 sama dengan negatif 4 ke dalam rumus ini. Berarti kita peroleh X kurang sepertiga dikalikan dengan X kurang negatif 4 sama dengan 0. Seperti biasa, negatif kali negatif adalah positif, berarti kita peroleh X kurang sepertiga dikalikan dengan X tambah 4 sama dengan 0 seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan kalikan 3 ke kedua ruas, sehingga nantinya tidak ada lagi pecahan di dalam persamaan kuadrat yang akan kita ciptakan. Jadi, kita kalikan 3 kali X kurang sepertiga dikali X tambah 4 sama dengan 0-nya juga ikut dikalikan dengan 3. Karena kedua ruas itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Itu yang harus ada ingat ya. Kemudian kita kalikan tuh. 3 kali X hasilnya 3X. 3 kali negatif sepertiga hasilnya negatif 1. Seperti itu. Karena kalau sudah dapat seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita kali masuk 3X kali X. Kemudian 3X kalikan positif 4. Selanjutnya negatif 1 kita kalikan dengan X. Dan yang terakhir negatif 1 kita kalikan dengan 4 sesuai dengan tanda panah yang ada di sini ya. Jadi tinggal diikuti saja arah panahnya kemudian dikalikan. Kemudian hasilnya itu kan kita peroleh adalah ini 3X berpangkat 2 dikurang X tambah 12X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian negatif X tambah 12X nya kan masih bisa dioperasikan, berarti kita harus operasikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah positif 11X kan, berarti 3X berpangkat 2 tambah 11X kurang 4 sama dengan 0. Nah, inilah adalah persamaan kuadrat baru yang tercipta dari akar-akarnya yaitu sepertiga dan negatif 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menyusun sebuah persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, serta diketahui X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2-nya, maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini, yaitu X berpangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan tersebut dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya berhubungan dengan persamaan kuadrat yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas untuk memperjelas atau bisa lebih memahami cara untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kita mulai dari soal bagian A. Nah, di sini ada soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat dengan rumus yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 1/2. Nah, kan tadi diketahui itu nilai X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah negatif 1/2. Jadi langkah yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menjumlahkan X1 dan X2-nya terlebih dahulu. Nah, karena X1-nya adalah 2, 2 ini akan kita jumlahkan dengan nilai X2-nya yaitu negatif 1/2. Jadi sebelum kita jumlahkan, kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Nah, di sini 2 ini kan ada per 1 ya di bawahnya. Nah, di sini KPK antara 1 dan 2 adalah 2, makanya di sini muncul penyebutnya adalah 2. Kemudian 2 kita bagikan dengan 1, kemudian kita kalikan 2, maka di sini menjadi angka 4. Kemudian 4 kita kurangkan dengan 1, kan hasilnya 3 tuh. Berarti hasil dari X1 tambah X2-nya nanti adalah 3/2 sebagai berikut. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai X1 kali X2-nya. Nah, karena X1-nya adalah 2, X2-nya adalah negatif 1/2, berarti kita kalikan ya. Nah, di sini ada 2 dibagi dengan 2, berarti kan 1. 1 dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Setelah kita memperoleh nilai X1 tambah X2-nya dan juga X1 kali X2-nya, berarti kita sudah siap tuh untuk menentukan persamaan kuadrat baru dengan nilai-nilai ini. Nah, kan rumusnya tadi tuh X2 kurang dalam kurung X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita substitusikan nilai X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2-nya ke rumus ini. Nah, X1 tambah X2-nya kan tadi 3/2, berarti kita ganti jadi kurang 3/2X. Kemudian X1 kali X2-nya kan negatif 1, berarti kita substitusi di sini nilainya adalah negatif 1. Nah,
Selanjutnya yang harus dilakukan adalah ini, kita hilangkan kurungnya. Karena di sini positif kali negatif, maka di sini adalah negatif. Selanjutnya, kalau misalkan adik-adik tidak suka ada pecahan-pecahan seperti ini 3/2, maka yang harus dilakukan adalah kalikan semuanya itu dengan angka 2. Maka persamaannya menjadi sebagai berikut. 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya inilah yang dikatakan sebagai persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 1/2. Itu adalah kesimpulan akhir dari soal bagian A ini. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal kedua ini ada soal sebagai berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kan ini adalah persamaan kuadratnya tuh. Kita akan menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Nilai A-nya diperoleh dari angka 3 yang ada di sini. Nilai B-nya itu dari sini negatif 4. Kemudian C-nya adalah ini positif 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari X1 tambah X2-nya dengan menggunakan rumus negatif B per A yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di sini, karena negatif kali negatif 4 itu adalah positif 4, makanya di sini berubah menjadi 4/3 saja. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari X1 kali X2-nya dengan cara ini, rumus C per A. Ini juga bisa kita temui di video sebelumnya. Nah, selanjutnya nilai X1 kali X2-nya bisa kita peroleh dengan cara menggunakan rumus C per A yang telah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Nah, kemudian kita substitusi itu nilai C dan nilai A-nya, maka kita peroleh nilainya adalah 2/3. Selanjutnya, kita akan memisalkan alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru. Dengan alfanya itu adalah X1 tambah 2, sedangkan betanya adalah X2 tambah 2. Dari mana? Dari kata-kata ini, 2 lebihnya dari. Nah, ketika ada 2 lebihnya dari, berarti akar-akar persamaan kuadrat baru itu ditambah 2 dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Makanya di sini adalah X1 tambah 2 dan juga X2 tambah 2. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi alfa tambah beta, karena alfanya adalah X1 tambah 2, betanya adalah X2 tambah 2. Nah, kedua ini akan kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah X1 tambah X2 tambah 4. Kemudian yang akan kita hitung selanjutnya adalah ini. X1 tambah X2-nya kan adalah 4/3 tuh. Berarti 4/3-nya kita substitusi, maka kita akan jumlahkan dengan 4. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 3, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 16/3. Ini kita simpan ya untuk kita gunakan di rumusnya nanti. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari alfa kali beta atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, alfanya itu kita ganti jadi X1 tambah 2, betanya kita ganti dengan X2 tambah 2, kemudian kita kalikan. Hasil kalinya adalah ini, X1 kali X2 ditambah 2X1 tambah 2X2 tambah 4. Kemudian kita faktorkan nih, karena di sini masing-masing ada 2-nya, berarti 2-nya kita keluarkan ya. Jadi X1 kali X2 tambah 2 kali X1 tambah X2 ditambah dengan 4. Nah, X1 kali X2 kan kita sudah tahu tuh nilainya. Sedangkan X1 tambah X2 juga kita ketahui nilainya. Berarti kita substitusikan. X1 X2-nya tadi 2/3, kita ganti di sini. Sedangkan X1 tambah X2-nya adalah 4/3, kita substitusi ke sini. Kemudian kita kalikan dan kita operasikan, makanya nanti akan memperoleh hasil yaitu 22/3. Nah, setelah kita memperoleh alfa tambah beta dan juga alfa kali beta, maka kita bisa menentukan persamaan kuadrat baru dari soal tadi dengan rumus X pangkat 2 kurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfa tambah beta adalah 16/3, kita substitusi ke sini. Sedangkan alfa kali betanya adalah 22/3 seperti ini. Sebenarnya sampai di sini sudah benar, akan tetapi kalau misalnya adik-adik ingin menghilangkan penyebut 3-nya, berarti kita bisa kalikan dengan 3. Nantinya akan menjadi 3x pangkat 2 kurang 16x tambah 22 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat barunya, yaitu 3x pangkat 2 kurang 16x tambah 22 sama dengan 0. Semoga
Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya di soal bagian C ini kita diberikan informasi, yaitu ini. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 8X kurang 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, yang ditanya di sini adalah susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 per X2 dan juga X2 per X1. Jadi langkah-langkah pertama seperti biasa kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari soal tersebut. Jadi nilai A-nya itu adalah 1, dari sini koefisien dari X pangkat 2 yaitu 1, sedangkan B-nya itu dari sini, kemudian C-nya adalah konstanta. Kemudian kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus negatif B per A. Nah, setelah kita substitusi, kita akan memperoleh negatif kali negatif 8 per 1 atau hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita akan menentukan X1 kali X2-nya dengan rumus C per A. Nah, setelah kita substitusi nilai C dan A-nya, maka kan kita peroleh negatif 2 per 1 tuh. Negatif 2 per 1 adalah negatif 2, maka X1 kali X2-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita akan memisalkan lagi kayak tadi. Kita misalkan alfanya itu adalah X1 per X2 sesuai dengan soalnya tadi. Kemudian betanya itu adalah ini X2 per X1 sesuai soalnya juga. Selanjutnya kita akan menghitung nilai alfa tambah beta. Jadi caranya kita harus samakan dulu penyebutnya. Karena di sini X2 di sini X1. Untuk lebih mudahnya kita kali saja penyebutnya. X2 kali X1 adalah X1 X2. Selanjutnya X1 X2 kita bagi dengan X2 itu kan X1 tuh. X1 kemudian kita kalikan dengan X1. Maka hasilnya di sini adalah X1 berpangkat 2. Kita akan lakukan hal yang sama untuk pecahan yang kedua ini. X1 kali X2 kita bagi dengan X1, hasilnya kan X2. X2 kita kalikan dengan X2 yang di atas. Maka di sini munculnya positif X2 berpangkat 2. Nah, setelah itu X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu senilai dengan ini. X1 tambah X2 berpangkat 2 dikurang dengan 2 kali X1 X2. Jadi ini adalah informasi penting yang harus adik-adik ingat ya. Jangan sampai dilupa. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, kita sudah bisa tuh mensubstitusi nilai X1 tambah X2 dan juga X1 X2-nya ke dalam rumus ini agar nantinya kita mengetahui nilai alfa tambah betanya. Jadi setelah kita substitusi X1 tambah X2-nya dengan 8 dan X1 kali X2-nya adalah negatif 2, kita akan peroleh hasil yaitu 64 tambah 4 per negatif 2 atau sama dengan 68 per negatif 2 atau kita bisa bagi lagi menjadi negatif 3 per 4. Ini adalah nilai alfa tambah betanya. Selanjutnya untuk alfa kali betanya itu kita tidak perlu mensubstitusi nilainya. Kita cukup mengkalikannya seperti ini. Karena kebetulan di sini ada X1 per X1, kita bisa coret. X2 juga, X2 kita bagi dengan X2 hasilnya 1 juga, berarti 1 kali 1. Maka kita peroleh nilai alfa kali betanya adalah 1. Nah, setelah kita memperoleh nilai alfa tambah beta dan juga alfa kali betanya, kita bisa menentukan persamaan kuadrat barunya dengan mensubstitusikannya ke dalam rumus yang ini. X pangkat 2 dikurang dalam kurung A tambah B, kemudian kita kalikan dengan X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita masukkan nilainya dan kita akan memperoleh hasilnya sebagai ini. Karena di sini ada negatif kali negatif, berarti kita kalikan. Hasil akhirnya adalah X pangkat 2 tambah 34X tambah 1 sama dengan 0. Berarti inilah persamaan kuadrat barunya dari soal bagian C. Semoga adik-adik paham ya. Nah, itu dia tadi materi mengenai cara menyusun suatu persamaan kuadrat baru, baik itu diketahui akar-akarnya maupun jika diketahui jumlah serta hasil kali dari akar-akarnya. Jadi, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi ini, adik-adik bisa mengerjakan 3 buah latihan soal yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, jadi jika suka dengan video ini jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.